Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat mahasiswa-mahasiswa sekalian. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum aplikasi komputer dengan topik yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, di mana tujuannya yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian perangkat keras komputer atau hardware. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi-fungsi dari hardware. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan hardware yang ada pada personal komputer dan juga yang ada pada laptop. Bersama saya Rizal Adi Saputra STMkom, kita akan melaksanakan praktikum aplikasi komputer pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti ataupun terkait materi hardware, dapat email saya di rizaladisaputra@uho.ac.id. Dan jangan lupa untuk bergabung di course pada kita di igrin.uho.ac.id dengan nama mata kuliah praktikum aplikasi komputer dan password Applikom 2020. Di dalam course pada ini, para peserta mahasiswa dapat mengakses modul, bahan ajar, dan juga melakukan pengumpulan tugas pada e-learning yang telah disediakan. Baik, kita mulai. Teknologi komputer merupakan teknologi informasi yang menggabungkan antara teknologi komputer dan juga teknologi komunikasi. Komputer, seperti yang sudah rekan-rekan mahasiswa sekalian tahu, bahwa merupakan suatu alat elektronika yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan dengan membuat keputusan logika dengan waktu yang jauh lebih cepat dari yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, komputer itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yakni hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, dan juga yang terakhir ada brainware atau pengguna, yakni kita sendiri. Nah, hardware atau perangkat keras ini berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan oleh penggunanya. Perangkat keras atau hardware ini terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah input device, yakni perangkat yang memasukkan data atau informasi berupa teks, gambar, video, dan juga audio ke dalam komputer. Kemudian jenis perangkat atau device yang kedua ada yang namanya processing device, di mana fungsinya adalah untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Kemudian yang ketiga, ada output device dengan fungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Selanjutnya yang keempat ada storage device, yakni sebuah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan, baik itu penyimpanan internal ataupun penyimpanan eksternal. Dan yang terakhir, ada yang namanya peripheral device. Peripheral device ini merupakan perangkat tambahan untuk memasukkan dan mengeluarkan informasi dari perangkat komputer itu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh masing-masing dari jenis-jenis device yang tergabung dalam hardware atau perangkat keras. Device yang pertama, yakni input device. Yang pertama ada mouse. Jadi, mouse yang biasa sering kita gunakan sebagai alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor merupakan salah satu input device yang tentunya mungkin para mahasiswa sekalian sudah sering menggunakan ya. Kemudian yang kedua, ada keyboard. Keyboard juga ini merupakan input device, yang mana keyboard merupakan sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan juga tanda baca. Nah, contoh input device yang berikutnya adalah optical drive. Optical drive ini adalah sebuah alat yang tugasnya untuk membaca dan menulis pada pengingan CD ataupun DVD. Nah, selanjutnya kita ada proses device. Proses device ini merupakan device yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan atau melakukan pengolahan. Nah, dalam proses device ini, yang pertama ada yang namanya motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan atau berupa wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Jadi, sebagian besar perangkat keras
itu tertanam di dalam motherboard. Yang kedua, komponen proses device adalah prosesor. Prosesor ini merupakan otak sentral dari sebuah komputer. Jadi, prosesorlah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram. Jadi, apapun perintah yang dijalankan dalam sebuah komputer, itu diolah oleh prosesor. Nah, prosesor itu sendiri mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan sejarahnya, prosesor pertama kali ditemukan pada tahun 1972, yakni 404 mikroprosesor, di mana pada tahun 1971 awalnya muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 404 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom namanya. Nah, selanjutnya pada tahun 1993 ditemukan prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan juga foto. Nah, prosesor ini dinamakan Intel Pentium Processor. Seiring berkembangnya zaman, pada tahun 2006 ditemukan lagi yang namanya Intel Core 2 Quad Q6600, di mana prosesor ini memiliki dua buah core dengan konfigurasi yakni 2,4 GHz. Sangat besar sekali pada zamannya. Namun yang namanya zaman terus berkembang. Pada tahun 2008 ditemukan Intel Core i7 atau dibuat Intel Core i7 di mana memori kontrol ada dalam prosesor. Sehingga dengan teknologi ini memori akan langsung terhubung dengan prosesor. Dan yang terbaru untuk prosesor yakni Intel Core i9, di mana peningkatan yang sangat pesat mulai dari jumlah inti maupun transistornya. Ciri dari Intel Core i9 ini dilengkapi dengan 6 hyper-threaded core atau 6 hyper-threaded inti dan 12 MB cache. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama Intel Core i9 sekarang. Jadi, untuk yang paling cepat, prosesor itu menggunakan Intel Core i9. Nah, untuk jenis device yang berikutnya, para mahasiswa ya, kita ada output device. Nah, output device yang pertama adalah monitor. Jadi, tampilan layar monitor yang kalian lihat saat ini, itu merupakan output device. Keluaran dari monitor ini berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Kemudian, output device yang kedua contohnya yakni printer, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Nah, dan contoh output device yang ketiga adalah speaker, di mana speaker ini merupakan transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa monitor itu output device yang akan menghasilkan gambar, tampilannya berupa gambar, printer berupa teks, dan lain sebagainya yang dicetak pada media kertas, dan speaker adalah output device yang menghasilkan suara. Jenis device yang berikutnya adalah storage device. Storage device yang pertama contohnya adalah hard disk atau HDD. Jadi hard disk ini bentuknya jika kita lihat berbentuk kotak ya atau segi empat, namun sebenarnya hard disk ini berisi sebuah cakram yang bentuknya lingkaran, yakni tepatnya cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Nah, HDD ini merupakan media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Jadi, pastikan ketika kita menyimpan pekerjaan kita itu, kita menyimpannya di HDD. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya RAM atau Random Access Memory, di mana penyimpanan data pada RAM ini tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listriknya mati. Contoh storage device yang berikutnya adalah ROM atau Read-Only Memory. Read-Only Memory ini mempunyai sifat yang permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang, ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Nah, ini adalah contoh storage device yang ada di internal dari PC atau komputer. Jika ada
Contoh dari storage device yang biasa Anda gunakan dapat menuliskan di kolom komentar yang ada pada channel YouTube ataupun Spada ini. Nah, selanjutnya device yang kelima adalah peripheral device. Nah, coba, adakah yang bisa menyebutkan dari peripheral device yang ada pada layar? Nah, sekilas, peripheral device atau perangkat tambahan ini bentuknya hampir sama atau mirip, tapi sebenarnya memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Nah, peripheral device yang pertama adalah modem. Modem ini adalah singkatan dari modulator demodulator, di mana modulator ini bagian yang berfungsi guna mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa atau carrier dan siap dikirimkan. Sedangkan demodulator merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima. Nah, modem ini biasa kita gunakan untuk koneksi dengan internet. Jadi, biasanya kita memasangkan perangkat tambahan ya, modem di luarnya. Nah, itu di dalamnya sendiri sebenarnya pada perangkat komputer sudah terdapat modem, yang merupakan modulator dan juga demodulatornya. Perangkat tambahan yang kedua yang biasa ada pada komputer yakni NIC. Nah, NIC ini adalah card atau sebuah kartu untuk jaringan internet. Nah, merupakan card penghubung PC dengan jaringan, sehingga memungkinkan komputer untuk terkoneksi ke sebuah jaringan komputer. Nah, bentuk yang paling umum dari NIC ini adalah Ethernet. Nah, yang berikutnya, kita ada yang namanya sound card. Dari namanya aja sound card, maka perangkat tambahan ini merupakan bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Di mana sound card yang baik harusnya mampu menghasilkan suara dengan sampling yang rapat dan juga halus. Dan selanjutnya, ada komponen yang namanya VGA card. Di mana VGA card ini merupakan kependekan dari panjangnya adalah Video Graphics Array atau VGA card. Fungsinya adalah mengeluarkan output grafis berupa gambar untuk ditampilkan pada monitor. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih komponen perangkat keras pada komputer, posisinya dalam komputer itu seperti apa. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi, ada sebuah casing. Nah, casing itu ada DVD dan CD ROM-nya atau sebagai pembacanya. Kemudian ada hard disk drive-nya. Kemudian bisa dilihat ada motherboard, di mana dalam motherboard ini terdapat banyak sekali perangkat keras yang menempel pada motherboard. Kemudian kita bisa melihat ada sound card, ada video card. Kemudian ada juga RAM atau salah satu jenis storage device yakni random access memory. Kemudian ada mikroprosesor, di mana tepat di atas mikroprosesor biasa kita menemukan adanya mikroprosesor fan yang fungsinya adalah untuk mendinginkan prosesor atau mikroprosesor sendiri. Kemudian kita melihat di bagian atas ada yang namanya power supply. Power supply ini untuk keluar dan masuknya arus listrik ke dalam komputer. Nah, bagaimanakah perbedaan antara perangkat keras yang ada pada komputer dan juga perangkat keras yang terdapat pada laptop? Dapat disaksikan pada video berikutnya. Demikian pemaparan untuk materi hardware atau perangkat keras sebagai pengantar untuk praktikum mata kuliah aplikasi komputer. Jika ada pertanyaan, dapat diajukan melalui komen yang terdapat pada channel YouTube ini ataupun melalui forum yang ada pada spada.ikrin.uho.ac.id. Demikian dari saya, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.